Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi pada video praktikum geologi struktur di modul ketiga, di video bagian kedua. Jadi, setelah kita sudah membahas terkait dengan prinsip stratigrafi secara umum, ada WRF-net, ada SMIT-net, dan juga bagaimana memproyeksikan garis dan bidang. Nah, kita akan masuk ke detailingnya, yaitu penggunaan proyeksi stratigrafi. Bahkan sebenarnya saya sudah menyiapkan dua video pembelajaran rekan-rekan semua untuk ini ya, jadi untuk praktikum ini. Jadi saya tidak akan bahas di video ini, mungkin saya akan selewat saja. Teman-teman silakan perdalam di linknya berikut ya. Jadi bit.ly penggunaan proyeksi stratigrafi dan juga bit.ly garis miring prinsip jaring sama luas. Insya Allah teman-teman sudah dapat pemahaman yang cukup lengkap di video tersebut. Baik, saya akan sebentar saja mereview begitu ya, meresume isi videonya kurang lebih seperti itu. Jadi nanti di sini teman-teman akan dilihatkan kembali ada WRF-net, ada SMIT-net. Teman-teman bisa download juga lingkarannya seperti apa, tetapi yang pasti harus bentuk lingkaran ya. Kadang-kadang nanti teman-teman bawa pada saat praktikum ternyata bentuknya nggak lingkaran, ternyata bentuknya tuh elips pepat begitu, sehingga nggak bisa kita gunakan dengan baik. Nah, tentunya kalau WRF-net tadi yang menggambarkan bidang garis sama sudut begitu ya, dan WRF-net biasanya digunakan untuk kualitatif begitu, sedangkan kalau SMIT-net biasanya kita gunakan untuk statistik begitu ya. Nah, ini gambarannya kurang lebih teman-teman. Nah, apa namanya? Misalkan kita memiliki bidang 30 N 30 derajat, ya N 30 derajat is 40 derajat northwest begitu ya. Nah, teman-teman punya WRF-net ya, berarti dalam hal ini ya. Teman-teman punya WRF-net di sini. Nanti teman-teman bisa mengplotkan titiknya 30 derajat is, berarti kan teman-teman di sini udah ada aturannya, teman-teman silakan langsung diikuti langkahnya. Tapi singkat cerita, teman-teman tarik 30 derajat ke arah sini. Tentunya kalkirnya nanti diputar. Nah, kan teman-teman udah punya garis di sini ya. Tarik 30 derajat gini, teman-teman bisa tarik lurus ke bawah, berarti kan dari sini N30 atau dari sini sekitar 210 begitu, 180, 90, 200, 210. Teman-teman boleh tarik garis lurus, yang penting memotong titik pusatnya. Ya. Terus kalau teman-teman menggunakan kalkir, biasanya teman-teman langsung geser tuh. Kalkirnya yang tadinya bentuknya gini, ini bentuk putih ya, kalkirnya ya. Kita geser seperti ini gitu. Jadi kalkirnya kita geser tuh. Tentunya garisnya pun bergeser. Yang huruf N ya jadi bergeser, tapi huruf J-nya di sini ya. Yang tadi kan J itu adalah ini, gitu ya. Teman-teman putar sampai J-nya itu di posisi N-nya. Lalu teman-teman harus apa? Harus memplot dip-nya kan 40 northwest. Berarti northwest itu adalah ke arah kiri atas dalam hal ini kan. Ke arah kiri atas. Berarti teman-teman silakan hitung 30 dengan nolnya dari pinggir begitu. Jadi nah ini dia. Sorry, 40 begitu ya. Dipnya 40 derajat northwest berarti 0, 10, 20, 30, 40 begitu ya. 10, 20, 30, 40. Nah, teman-teman silakan setelah itu tarik garis sesuai dengan lingkaran yang ada di sini. Tarik garis sesuai dengan ada lingkaran, begitu dia. Tarik garis dengan lingkaran seperti ini, lalu ya sudah, kembalikan lagi ke posisi awal, begitu. Nah, inilah garisnya teman-teman. Nah, itu dia untuk menggunakan net. Ini baru satu bidang. Teman-teman nanti mungkin akan dihadapkan dengan beberapa bidang. Nah, sekarang kita coba struktur garis. Dia memiliki tren 40 derajat dan dengan plangnya 26 derajat. Ingat, dari struktur bidang menjadi garis, dari struktur garis menjadi titik. Berarti kita akan mencari titik di sini ya. Nah, ukuran besaran tren 40 derajat tentunya sama begitu ya. N to east, north to east berarti kan 40 derajat. Teman-teman silakan tarik 40 derajat begini. Tandai di bagian sini begitu ya. Karena dia titik, kita nggak perlu tarik garis lurus begitu ya. Nah, silakan setelah itu teman-teman langsung putar saja dari 40 derajat tadi, dari titik T tadi. Teman-teman putar ke arah bawah bisa, sebenarnya ke atas pun bisa begitu ya. Jadi teman-teman silakan mau putar ke arah mana. Singkat cerita, kita akan bisa lebih melihat, mendengar untuk yang bagian ini dari arah sini ya. Jadi saya rasa teman-teman lebih baik putar ke arah barat timur begitu. Nah, kita putar arah barat timur begitu. Kita hitung 26 derajat dari situ. Jadi nolnya tetap di pinggir, 0, 10, 20 dan 26 kurang lebih di sini. Nah, kita tandai titik di sini. Titik, tandai titik, simbolnya X, lingkaran atau apa.
Lalu ya sudah begitu. Nah, ini kalau dari arah utara selatan ya bisa juga gitu ya, sama aja, tapi utara selatan mungkin lebih ribet begitu. Nah, itulah kita kembalikan ke posisi awal. Nah, itulah proyeksi struktur garisnya. Sangat sederhana sebenarnya kan ya. Teman-teman cuma butuh waktu sekitar 5 menit sebenarnya. Paling lama gitu ya untuk menggambar struktur tersebut. Ya mungkin itu teman-teman akan menggambar puluhan dalam satu kakir yang sama begitu. Oke, itu untuk penggambaran khusus. Nah, kita masuk ke contoh penyelesaian masalahnya. Nah, ini saya akan loncat saja teman-teman ya. Karena ini nanti teman-teman bisa simak di video pembelajaran secara lebih spesifik. Teman-teman bisa silakan lihat di link yang sudah disediakan begitu. Oke, lalu kita juga sama di selanjutnya setelah contoh teman-teman nanti akan menentukan kedudukan bidang. Teman-teman bisa lihat di bagian sini. Sorry, untuk contoh mungkin nanti teman-teman akan menghadapi kemiringan semu atau apparent dip begitu ya, ataupun ada dua bidang yang saling berpotongan begitu, ataupun ada bidang yang terotasi seperti itu. Nah, kita lanjut ke tadi menentukan kedudukan bidang. Jadi teman-teman juga sama, ini bisa disimak di video pembelajaran yang lebih lengkapnya. Jadi kurang lebih seperti ini kasusnya. Ada suatu bidang ABC mempunyai kedudukan 60 derajat, 40 derajat north to 60 derajat to east begitu ya. Dengan dip ke arah southeast sebesar 40 derajat. Nah, teman-teman gambarkan bidangnya tadi. Kalau kita lihat kan mungkin di bagian sini ya. Nah, ini yang ABC begitu. Lalu berpotongan dengan DFG kedudukan 45 derajat west, berarti kan inilah ya. Dengan dipnya southwest, berarti kiri bawah kalau dalam kuadrannya. Nah, dia akan ada bidang berpotongan seperti ini. Jadi kalau teman-teman membayangkan tiga dimensinya, dia seolah-olah seperti satu dipnya ke sini, satu dipnya ke sini begitu. Atau satu dipnya ke sana, satu dipnya ke sini gitu. Dan ada yang berpotongan begini. Dan dia berpotongan begitu ya. Nah, tentunya ini nanti menentukan kedudukan berpotongan seperti apa. Teman-teman bisa disimak dari video pembelajarannya seperti itu ya. Lalu nanti juga ada dihubungkan dengan garis dan bidang. Teman-teman juga bisa lihat dari garis dan garis begitu. Lalu Lalu teman-teman juga akhirnya nanti bisa menentukan sudut antara dua bidangnya seperti apa. Oke, itu untuk review yang secara umum. Nah, kita akan masuk ke polarnet dan Ross diagram atau diagram mawar atau diagram Rosette begitu. Untuk penjelasan awalnya teman-teman silakan juga bisa disimak di video pembelajaran bit.ly _Ross diagram begitu ya. Nah, kita akan masuk dulu ke polarnet. Nah, ini yang namanya polarnet teman-teman semua. Nah, kalau tadi kita membayangkan adanya WolfNet, SmithNet dengan bentuk seperti garis lintang dan garis bujur ya dalam konteks bumi globe begitu. Longitude latitude mungkinnya kita bayangkan. Nah, kalau polar itu tidak. Polar itu seperti apa ya? Seperti gepeng aja gitu. Jadi kita melihat bumi bukan dari arah Indonesia. Indonesia kan di garis khatulistiwa, tapi kita melihat bumi itu dari arah kutub utara misalkan gitu ya. Atau ini kalau teman-teman pernah mendengar teori flat earth begitu ya. Flat earth itu merasakan bahwasanya bumi itu datar kan ya. Nah, datar itu seperti ini gambar-gambar polar ini. Jadi bumi itu sistemnya kayak gini lah gitu. Jadi ada lingkaran yang semakin besar, lingkaran yang keluar semakin besar seperti itu. Nah, ini namanya polarnet dan tentunya polarnet ini biasa digunakan untuk menentukan menentukan salah satu titik atau lebih cenderung menentukan banyaknya sebaran data gitu ya. Banyaknya sebaran data. Nah, di sini ada contoh. Ini bisa dibuat ngeplot satuan bidang ataupun ngeplot satu satuan data secara statistik. Nah, di sini contoh teman-teman ada N 75 derajat west, 30 derajat southwest. Teman-teman saya rasa ketika sudah melihat tadi bagaimana cara memplot bidang, penyesalan-penyesalannya teman-teman saya rasa nggak akan ada masalah membayangkan ini bagaimana ngeplotnya di secara nyata. Tapi kita akan ngeplot di bagian sini. Lalu di sini ada N 105 derajat. Ini kan N 75 derajat west, berarti kan dia 75 ke west di sini. Dipnya ke southwest juga. Nah, di sini juga ada N 105 derajat east dengan dipnya 30 derajat southwest begitu ya. Di sini N 50 derajat east dengan dipnya 45 derajat southeast begitu ya. Nah, kita lihat teman-teman. Jadi bagaimana cara plotnya? Jadi kita bisa lihat di sini. Nah, ini anggaplah 90-nya di sini ya. Oh ya, ini 0, ini 90 atau 80, ini 270, ini keputar aja. Nah, di sini 150-nya, teman-teman semua.
Lalu dengan dip 30, 10, 20, 30, maka dia akan punya di titik di situ, begitu. Sesimpel itu. Lalu kalau yang lainnya ya silakan diplot sisanya begitu ya. Nah, ini 10, 20, 30, terus di sini 40 dan seterusnya. Misalkan 40, 50 berarti ya, 50 derajat is, 45 derajat short is. Dan itu 45 derajat seperti itu. Jadi ya sudah, sesimpel itu begitu ya. Simpel itu nilainya gitu. Nah, ini untuk satuan data begitu ya. Ini untuk satuan data. Dan bagaimana untuk statistik, teman-teman nanti tinggal kita tuangkan ke sini teman-teman. Jadi dari data Roset tadi teman-teman bisa buat satu 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 lingkaran begini atau teman-teman dipotong aja gitu ya. Karena kan ini 0, 180. Jadi sebenarnya ini kan akan berulang lagi. Jadi kalau ini akan berulang begitu ya. Dia akan berulang terus seperti itu. Kalau misalkan, Pak, kenapa ini N50 derajatnya nggak ke bawah, kan 45 derajat south east. Kalau kita ambil yang di bagian sini, berarti kan sebenarnya bukan 50 dong. Berarti kalau di bagian sini adalah 110, sekitar 225 begitu ya. Nah, memang dilemanya di situ. Maksudnya, jadi kita bisa potong bagi dua, kita hanya cukup 0 sampai 180 karena orientasi yang memiliki strike yang melampar sama begitu ya, maka kita anggap itu satu data yang sama kalau di polar. Nah, nanti penuangannya seperti diagram Roset teman-teman semua. Jadi ini dipakai untuk penyajian data. Ini sering sekali dipakai untuk cutting-cutting kalian yang melakukan tugas akhir. Dimana kalau misalkan tadi kan dipnya itu 10, 20, 30, 40 begitu ya. Jadi semakin besar dipnya, maka akan semakin tinggi ininya, semakin tinggi titik titik apa namanya? Titiknya gitu posisinya ya. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan kita bilang, misalkan saya punya data begitu ya. Singkat cerita saya punya data, sebentar saya coba tulis dulu. Oke, itu saja. Saya punya data teman-teman semua. Ada 30 rekahan, itu strike-nya 90. Lalu ada 10 rekahan, strike-nya 110. Dan ada 15 rekahan dengan strike 10 derajat. Maka gambarkan rosetnya gitu ya. Ini kurang lebih tulisannya seperti ini ya. Mohon maaf kalau nggak kurang jelas. Nah, gambarkan rosetnya. Jadi biasanya asumsinya itu nilai dipnya sama atau nilai dipnya kemiringan batuannya kita hajar atau kita asumsikan 90 derajat tegak gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Maka kita bisa lihat data statistiknya N 90 derajat 30, berarti di sini 90 begitu ya teman-teman ya. Di sini berarti 10, 20, 30. Maka di sini kita bisa warnai titik ini dengan warna merah begitu. Misalkan warna merah gitu. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya yang 110, 10 derajat. Berarti kan sini 90, di sini 100, gitu. Di sini 110 begitu. Berapa? 110 cuma 10 derajat. Berarti cuma 10 piece. Berarti mungkin sekitar di sini berarti ya. Kita coba gambar kurang lebih beginilah. Nah, kurang lebih begini. Nah, dia akan punya garis roset seperti ini, diwarnai aja gitu. Nah, lalu yang tadi yang 10 derajat itu 15 derajat. 15 titik 15 banyak. Berarti kan 15 di bagian 10 mungkin sekitar sini ya. Nah, Kak, bikin di sini 10 15 ya, mungkin di bagian sini rosetnya. Nah, kurang lebih begitu. Gitu ya. Dan satuan ini ya teman-teman kalau kita lihat, ini kan ada di sini kalau teman-teman 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 paling luar ya. Sebenarnya itu nggak ada masalah juga. Teman-teman kalau misalkan kita bicara kuantifikasi, teman-teman mungkin bisa menggunakan nilai maksimalnya berarti di sini mungkin 900 Pak bisa atau 9.000 Pak bisa, berarti kan ke sini 8.000, 7.000, 6.000 terus aja turun begitu ya. Tergantung kebutuhannya gitu. Jadi mungkin kalau misalkan saya bikin ininya 90 derajat itu ada 30, bisa saja mentoknya 30 kan di sini 30 di bagian ujung. Berarti sepertinya dikali 3 aja. 10 berarti ada 30 dan seterusnya begitu. Oke.
Dan nanti untuk apa sih Pak? Nah, nanti kita bisa melihat nanti berujung ke penyajian data, dan nanti teman-teman mungkin akan ada interpretasi tertentu terkait dengan analisis struktur geologinya, terus habis itu analisis pelamparannya. Kalau di gunung api mungkin kita bisa lihat analisis aliran lavanya kemana gitu ya, sebagai gitu. Dan nantinya ini kita diagram roset namanya, dan juga nanti teman-teman akan belajar diagram kontur begitu ya. Jadi ada diagram kontur dipakai untuk data hasil pengukuran unsur struktur, arah atau jurus dan besar penujaman atau kemiringan dasar yang dipakai adalah proyeksi kutub suatu bidang. Nah, gitu ya. Jadi nanti teman-teman misalkan ada data banyak, nanti ini akan jadi kontur. Seperti kontur yang seolah-olah konturnya tinggi, berarti dia variabel datanya banyak. Teman-teman bisa lihat itu di software DIPS yang yang sebenarnya sudah saya siapkan di video pembelajaran sebelum-sebelumnya. Nah, kita masuk sini. Nah, ini penggunaan software DIPS. Saya akan coba stop dulu videonya. Nanti akan ada penggunaan DIPS secara dasar ya. Jadi teman-teman untuk penyajian data, untuk pengaplikasian secara berlanjut, teman-teman mungkin bisa buka tutorial DIPS 1 dan 2. Tapi untuk kebutuhan praktikum sebenarnya teman-teman bisa lihat di video selanjutnya yang bagian ketiga. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di video bagian ketiga. Terima kasih.